Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidadari Soliha dari Program Studi Tadris Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video ini, saya akan melakukan praktikum tentang momentum dan impuls, yaitu menentukan koefisien restitusi dari bola bekel dan bola pingpong. Sebelum masuk ke percobaannya, saya akan menjelaskan sedikit konsep tentang momentum dan impuls. Momentum adalah hasil kali antara massa dan kecepatan, yang dimana massa merupakan besaran skalar dan kecepatan merupakan besaran vektor. Perkalian antara besaran skalar dan besaran vektor menghasilkan besaran vektor. Jadi, momentum itu termasuk besaran vektor. Rumus momentum itu sendiri adalah P sama dengan M dikali V, yang dimana P adalah tekanan satuannya kilogram meter per sekon, M adalah massa satuannya kilogram, V adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Impuls adalah hasil kali antara gaya yang bekerja pada benda dengan selang waktu yang singkat yang menyebabkan perubahan dari momentum. Rumus impuls itu sendiri adalah I sama dengan F dikali delta T, yang dimana I adalah impuls satuannya Ns, F adalah gaya satuannya Newton, dan delta T adalah selang waktu satuannya sekon. Hubungan antara momentum dan impuls, yaitu hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda akan sama besar dengan perkalian massa dan percepatan, yaitu I sama dengan delta P. I adalah impuls, delta P adalah perubahan dari momentum benda tersebut. Jadi, besaran impuls yang dikerjakan atau yang bekerja pada sebuah benda besarnya akan sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Hukum kekekalan momentum, yang bunyinya momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama selama tidak adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut, yang dinyatakan dengan persamaan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Nah, selanjutnya koefisien restitusi. Koefisien restitusi adalah suatu koefisien yang bernilai pecahan dari 0 sampai 1, yang merupakan rasio kecepatan relatif dari dua benda yang saling bertumbukan. Koefisien restitusi atau biasa kita lambangkan dengan huruf E kecil itu dapat membedakan tumbukan antara dua benda menjadi 3 jenis. Yang pertama itu tumbukan tidak lenting sempurna, yang koefisien restitusinya adalah 0. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian, yang dimana koefisien restitusinya itu antara 0 sampai 1. Yang tiga, tumbukan lenting sempurna, yang dimana koefisien restitusinya itu adalah 1. Perbedaan dari 3 jenis tumbukan itu kira-kira simpelnya seperti ini. Untuk yang koefisien restitusinya itu 0 atau tumbukan tidak lenting sempurna, ketika dua benda yang saling bertumbukan, ia akan searah dan akan nempel. Jadi kecepatannya itu menjadi 1. Kalau yang koefisien restitusinya itu antara 0 sampai 1, ketika dua benda bertumbukan, ia akan searah tetapi dia tidak menempel. Jadi dia dengan kecepatannya masing-masing. Nah, untuk yang ketiga itu kan koefisien restitusinya yang 1, dia ketika dua benda saling bertumbukan, ia akan berbalik arah. Jadi dia dengan kecepatan yang berbeda-beda. Tetapi pada percobaan ini kita akan menentukan koefisien restitusi bola yang dipantulkan pada lantai. Nah, langsung aja kita lanjut ke percobaannya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu meteran, bola pingpong, dan bola bekel.
Untuk langkah kerjanya, pertama tempelkan meteran pada tembok, kedua jatuhkan bola pingpong dan bola bekel secara bergantian dengan ketinggian 80 cm, 50 cm, dan 30 cm. Kemudian catat ketinggian pertama bola tersebut memantul. Pada data-data tersebut, kita dapat langsung menentukan koefisien restitusi antara dua bola, yaitu dengan menggunakan rumus E sama dengan akar H1 per H0. Pada bola bekel dengan dijatuhkannya dari ketinggian 80 cm, koefisien restitusi sama dengan akar 64,5 per 80 sama dengan 0,9. Pada ketinggian 50 cm, koefisien restitusi sama dengan akar 40,5 per 50 sama dengan 0,9. Pada ketinggian 30 cm, koefisien restitusinya sama dengan akar 23 per 30 sama dengan 0,9. Pada bola pingpong dengan ketinggian 80 cm, koefisien restitusinya sama dengan akar 61 per 80 sama dengan 0,9. Pada ketinggian 50 cm, koefisien restitusi sama dengan akar 39 per 50 sama dengan 0,9. Pada ketinggian 30 cm, koefisien restitusinya sama dengan akar 24 per 30 sama dengan 0,9. Jadi rata-rata koefisien restitusi dari bola bekel dan bola pingpong sama, yaitu 0,9. Untuk contoh soal, sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 100 meter di atas lantai. Jika koefisien restitusi antara bola dengan lantai 0,5, maka tinggi pantulan pertama bola tersebut adalah. Penyelesaiannya diketahui H1 sama dengan 100 meter dan koefisien restitusi 0,5. Yang ditanya tinggi pantulan pertama, yaitu H2-nya. Kita dapat menggunakan rumus koefisien restitusi, yang dimana rumusnya itu E sama dengan akar H2 per H1. Menjadi E kuadrat sama dengan H2 per H1. Kita masukin angkanya, E-nya itu 0,5 kuadrat sama dengan H2 per 100. 0,5 kuadrat sama dengan 0,25. Menjadi 0,25 sama dengan H2 per 100. H2 sama dengan 0,25 dikali 100 sama dengan 25 meter untuk tinggi pantulan pertama pada bola tersebut. Salah satu aplikasi momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kantong udara yang terdapat pada mobil. Kantong udara itu digunakan untuk memperkecil gaya akibat tumbukan yang terjadi pada saat tabrakan.
Kantong udara tersebut dipasang pada mobil serta dirancang untuk keluar dan mengembang secara otomatis saat tabrakan terjadi. Kantong udara ini mampu meminimalkan efek gaya terhadap benda yang bertumbukan. Prinsip kerjanya adalah memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan momentum pengemudi. Kesimpulan dari video ini yaitu momentum merupakan hasil kali antara massa dan kecepatan. Impuls adalah hasil kali antara gaya yang bekerja pada benda dengan selang waktu yang singkat. Hubungan momentum dan impuls yaitu besar impuls yang bekerja pada benda akan sama dengan perubahan momentum yang terjadi pada benda tersebut. Koefisien restitusi adalah suatu koefisien yang bernilai pecahan dari 0 sampai 1. Dan terdapat 3 jenis tumbukan, yaitu tumbukan tidak lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan lenting sempurna. Dan salah satu dari aplikasi momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari adalah kantong udara. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.